Begitu tiba di tempat itu, beliau membuang sesajen yang terletak di sana. Tak lama kemudian, muncul sesosok hitam bertanduk yang bernama Barja. Barja murka karena Raden Reksa menghancurkan tempat ritual itu. Barja yang murka mencoba menyerang Raden, dan beberapa kali beliau dapat menangkis serangan itu. Barja tak tinggal diam. Dia kerahkan pasukan jinnya untuk menyerang Raden Reksa. Di saat bersamaan, tasbih yang sedari tadi digenggam terasa hangat. Di saat itu pula, muncul cahaya kebiruan memanjang membentuk pedang. Di sana Raden Reksa langsung paham bahwa biji tasbih berwarna putih gading itulah yang membuat tasbih ini bersinar, menyerupai pedang. Itulah perantara yang diberikan Sang Maha Esa untuk membantunya. Pedang itu diangkat tinggi, lalu digunakan untuk menebas para pasukan jin anak buah Barja. Satu persatu jin-jin itu mati dengan kepala terpenggal, hingga menyisakan Barja sendiri. Barja yang murka menyerang Raden Reksa secara membabi buta, hingga akhirnya Raden Reksa dapat mengalahkan Barja. Ampun aku, Tuhan. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku berjanji tidak akan menyesatkan manusia lagi. Aku berjanji akan pergi dari tanah ini. Pergilah lurus ke selatan. Jangan pernah kembali lagi, ataupun menyesatkan manusia. Jika suatu masa kau melanggar janjimu, akan ada dari keturunanku yang akan memenggal kepalamu. Sejak saat itu, Barja pergi meninggalkan tanah ini, dan Raden Reksa pun mendirikan perkampungan di tanah ini. Sejak saat itu, aku terus mendampingi beliau, kemanapun beliau berpijak. Ucap Badira menceritakan sejarah Raden Reksa Banu. Sekarang, di mana tasbih itu, Badira? Tasbih itu ada padaku, Siska. Aku menyimpannya selama beberapa ratus tahun ini. Aku sendiri yang menggunakannya untuk berzikir selama ini. Sekarang ini menjadi milikmu. Badira menyodorkan sebuah tasbih yang berjumlah 33 butir. Dan satu di antaranya ada yang berwarna putih. Tapi aku rasa aku tidak pantas untuk menerima ini, Badira. Ucap Siska dengan segan menerima pemberian itu. Ini adalah hak keturunan Raden Reksa Banu. Kau berhak menerimanya. Gunakan ini untuk membunuh dan melepas sukma ibumu yang tertahan di istananya Barja. Baiklah, Badira. Aku akan benar-benar berusaha kali ini. Doakan aku, Badira. Aku akan mendoakanmu dan senantiasa mendampingimu, Siska. Aku akan membantumu untuk membunuh Barja. Seketika, Siska tersadar dari pingsannya. Mendapati dirinya ada di tempat yang tak asing. Di sampingnya telah terbaring Gama yang tampak tertidur sangat pulas. Juga di sebelah kanannya juga terlihat Ruri dan Fajar yang tertidur pulas. Dipandanginya wajah-wajah pulas itu, terbesit haru di hatinya. Selama ini hanya mereka lah yang Siska miliki. Gama, Fajar yang bersedia membantu Siska dan Ruri sampai sejauh ini. Apalagi Gama yang bahkan sampai terluka. Ditatapnya wajah Gama lekat-lekat. Betapa tulusnya pria ini. Ada rasa yang aneh yang membuat jantung Siska berdebar-debar. Cukup lama Siska menatap wajah Gama. Apalagi ini pertama kalinya dia tidur di samping Gama. Tanpa disangka, Gama pun membuka matanya. Mata mereka bertatapan lama. Sampai akhirnya Siska memalingkan pandangannya ke arah lain. Hatinya berdebar tak kuat di tatap Gama. Pipinya memerah. Siska, kamu udah sadar? Gama tiba-tiba beranjak dari tidurnya dan duduk.
sambil menyentuh dahi Siska dengan telapak tangannya. "Sis, kamu demam ini loh." Wajah Gama terlihat cemas. "Enggak, Gam. Aku enggak apa-apa. Aku baik-baik aja," ucap Siska dengan sedikit salah tingkah. Andai saja Gama tahu bahwa tatapannya tadilah yang membuat Siska seperti ini. Gama dengan sigap membantu Siska yang sepertinya ingin duduk juga, lalu menuangkan air putih ke dalam gelas. Kemudian menyodorkannya kepada Siska. Saat hendak menyambut gelas itu dari tangan Gama, tiba-tiba sesuatu benda terjatuh dari tangan kanan Siska. Siska langsung menatap ke arah benda itu. Ternyata ada bungkusan kain berwarna hijau. Gama dan Siska yang melihat benda yang terjatuh itu lantas terheran. "Apa itu, Sis?" "Sepertinya itu pemberian Badira tadi, Gam," ucap Siska seraya memungut buntalan kain itu. Siska lalu membuka kain hijau itu. Dan benar saja, tasbih dengan butiran batu kecoklatan tanpa tersambung rapi. Tetapi ada satu yang mencolok, berwarna putih gading di antaranya. Siska lalu menciumi benda itu dengan penuh rasa haru. Tak disangka, ternyata yang tadi itu bukanlah mimpi belaka, melainkan benar adanya. Siska lalu menjelaskan pada Gama tentang apa yang dimimpikannya selama dia tak sadarkan diri. "Ya sudah, Sis, ini minum dulu. Kamu cukup lama pingsan. Sebaiknya kamu pulihkan diri dulu," ucap Gama sambil menyodorkan gelas yang tadi. Siska lalu meminum air itu sampai habis, karena sedari tadi dia memang merasakan haus. "Kenapa kita ada di sini, Gam?" tanya Siska setelah menyadari bahwa mereka ada di rumah Pak Hendrik. "Mang Mamat yang menolong kita, Sis. Saat kamu tak sadarkan diri di surau itu, aku dan Fajar kembali untuk mencarimu. Sampai pada akhirnya, Mang Mamat mengantarkan kita ke sini." "Mang Mamat? Jadi dia nggak terlibat dengan orang-orang itu, Gam?" "Enggak, Sis. Beliau baik, telah menolong kita sampai sejauh ini. Malah, aku khawatir dengan dia, Sis. Apakah sekarang dia baik-baik aja?" "Iya, kamu benar, Gam. Kalau Kades Kadir tahu, pasti Mang Mamat bakal dibunuhnya," ucap Siska juga mengkhawatirkan Mang Mamat. Jam ternyata sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gama dan Siska pun kembali mencoba untuk tidur kembali. Pagi itu mereka dibangunkan oleh suara azan di surau. Siska juga terbangun mendengarkan suara azan. Ruri yang melihat kakaknya sadar langsung memeluk tubuh Siska. Siska pun menenangkan Ruri dan berkata dia sebenarnya sudah bangun sejak tadi malam. Hanya saja dia tak ingin membangunkan Ruri yang tertidur sangat nyenyak. Mereka pun bangun dan membersihkan diri, lalu melakukan ibadah subuh. Pagi itu mereka disambut dengan Pak Hendrik dengan menghidangkan sarapan di meja makan. Meski agak segan, tetapi mereka juga sangat kelaparan. Mereka berempat pun makan dengan lahap sarapan pagi itu. Setelah selesai sarapan, Pak Hendrik dan mereka berempat pun duduk di ruang tamu. "Tekad saya sudah bulat akan menghentikan mereka, warga kampung itu yang melakukan pemujaan ini. Tadinya saya mencegah warga saya agar tidak menyerang ke sana. Tetapi setelah mendengar cerita kalian, saya kini tidak punya alasan lagi untuk diam. Beberapa gadis di desa ini juga menghilang. Saya khawatir jika saya membiarkan hal ini, kedepannya akan lebih banyak korban lagi. Hari ini juga saya akan mengumpulkan warga untuk bermusyawarah," ucap Pak Hendri yang sepertinya sudah cukup gerah dengan masalah ini. "Saya sarankan lebih baik jangan di waktu dekat ini, Pak. Setelah melakukan ritual, biasanya mereka akan lebih kuat. Sebaiknya perketat keamanan desa ini dulu, seperti kegiatan ronda dan lebih memperhatikan orang-orang yang keluar masuk desa, Pak," ucap Siska menyarankan. "Betul itu, Pak. Kita tidak bisa semena-mena menyerang kampung itu.
Lebih baik kita perkuat keamanan desa ini dulu. Kita pilih orang-orang terbaik. Lalu saya dan Fajar akan mengajari ilmu bela diri yang kami tahu. Siklus mereka untuk melakukan ritual yaitu 40 hari lagi. Pada hari ke-39, mereka sedang berada di situasi terlemah. Di saat itu, kita akan menghentikan mereka. Ucap Gama ikut menyarankan solusi terbaiknya. Baiklah, nanti saya akan kumpulkan perangkat desa dan warga. Kami akan menimbang atas semua masukan dan saran dari kalian. Oh iya, tapi kalian sudah menikah kan? Nanti saya akan kasih rumah di desa ini. Kebetulan ada 2 rumah bersebelahan yang disewakan di dekat musola. Nanti kalian akan saya antar ke sana. Selama di desa ini, kalian boleh menempati rumah itu. Tidak perlu memikirkan sewanya, ucap Pak Hendrik. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Semoga Allah akan balas semua kebaikan Bapak, ucap Gama mewakili mereka semua. Amin, jawab seisi ruangan itu serentak. Baiklah, rencana saya hari ini akan ke rumah sakit untuk melihat gadis yang kalian selamatkan itu, ujar Pak Hendrik. Hampir saja mereka melupakan gadis itu. Padahal karena menyelamatkan gadis itulah mereka bisa sampai keluar dari kampung itu. Maaf Pak, apa boleh kami ikut menjenguk mereka? Tanya Fajar yang penasaran akan kondisi gadis itu. Tentu saja boleh. Malah sebenarnya saya ingin mengajak untuk menjenguknya. Siapa tahu nanti kita bisa membantu untuk menemukan siapa orang tuanya, jawab Pak Hendrik. Kapan kita berangkatnya Pak? Tanya Ruri yang baru buka suara. Nanti siang kita akan ke sana. Baiklah, sekarang mari kita temui pemilik rumah sewa, agar hari ini kalian bisa langsung tinggal di sana. Untuk peralatan masak dan tidur, nanti ambil saja di rumah saya. Aduh Pak, maaf ya, jadi banyak ngerepotin Bapak. Saya dan yang lainnya jadi tidak enak, ucap Gama sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sudahlah, jangan begitu. Anggap saja saya ini adalah orang tua kalian. Kalian semua ini sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jadi sudah semestinya orang tua membantu anaknya, ucap Pak Hendrik dengan senyuman penuh ketulusan. Sungguh baik memang kepala desa di kampung ini. Beliau bersifat welas asih dan dermawan. Ditambah lagi Pak Hendrik dan istri yang tidak dikaruniai momongan, membuat pasangan ini menjadi penyayang terhadap anak-anak muda di kampungnya. Pagi itu disibukkan dengan menemui pemilik rumah yang akan disewakan kepada mereka. Setelah Pak Hendrik yang meminta langsung, pemilik rumah pun bersedia membantu Siska dan yang lainnya dengan memberikan harga sewa rumah yang terbilang murah. Gama, Siska, Fajar, dan Ruri pun hendak membayar uang sewa di muka. Namun Pak Hendrik tak membiarkan mereka membayar sewanya. Lebih baik uang kalian dipakai untuk sesuatu yang lebih diperlukan, ucap Pak Hendrik. Lagi-lagi, kebaikan demi kebaikan Pak Hendrik berhasil membuat batin mereka berempat terenyuh. Semoga pria baik ini selalu diberi keselamatan dan umur panjang, doa mereka dalam hati. Setelah mendapatkan kunci, mereka pun diantarkan oleh Pak Hendrik menuju rumah yang dimaksud. Sepanjang perjalanan banyak warga yang bertegur sapa dan pada mereka. Terlihat warga di sini sangat ramah dan juga mereka seperti sangat menghormati kepala desanya. Sekian menit berjalan, tibalah mereka di rumah yang dimaksud. Rumah itu masuk ke dalam gang di samping musola. Rumah sewa bercat biru muda itu menyatu temboknya, dan hanya 2 rumah saja. Rumah dengan bangunan permanen dan desain minimalis, memang sengaja dibangun pemilik untuk disewakan. Begitu pintu dibuka, terasa bau khas rumah yang baru saja dicat. Memang rumah itu baru selesai pengerjaannya. Rencana pemiliknya akan membangun lagi tempat di samping rumah itu. Ruri dan Siska pun berinisiatif langsung membersihkan rumah itu. Sementara Gama dan Fajar ikut kembali ke rumah Pak Hendrik.
untuk mengambil alat-alat masak dan tempat tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 11.23. Kegiatan mereka membersihkan rumah itu sudah selesai. Rencananya saat di kota, mereka akan membeli beberapa keperluan nantinya. Gama dan Fajar juga baru bisa mengabari orang tuanya masing-masing saat ini. Karena dari kemarin HP mereka mati karena kehabisan daya. Setelah beristirahat beberapa saat, mereka berempat pun memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Hendrik untuk bersiap pergi ke kota untuk menjenguk gadis itu. Sepanjang perjalanan, terlihat gelagat tak biasa antara Fajar dan Ruri. Sesekali mereka terlihat berpegangan tangan, namun langsung menarik tangan masing-masing bila Siska dan Gama menoleh ke belakang. Mereka juga selalu duduk berdampingan. Di saat sarapan pagi tadi dan juga sewaktu berbicara dengan Pak Hendrik tadi pagi. Siska yang melihat gelagat itu tentu saja paham. Ruri dan Fajar sepertinya sedang dimabuk cinta. Entah sejak kapan perasaan mereka dimulai tumbuh, tapi yang jelas itu tidak menjadi masalah. Karena mereka sudah sah menjadi sepasang suami istri. Tak membutuhkan waktu lama, tibalah mereka di rumah Pak Hendrik. Terlihat Pak Hendrik sedang memanaskan mobil yang akan dipakai untuk perjalanan ke kota. Tak lama kemudian, berangkatlah mereka semua menuju rumah sakit tempat gadis itu dirawat. Sampai di rumah sakit, mereka pun menanyakan kepada suster di mana ruangan gadis itu. Setelah diberitahu, mereka berlima pun langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Di depan pintu, terlihat dua pria seperti pengawal yang berjaga di depan pintu. Setelah disadari, ternyata ruangan ini adalah salah satu ruangan VVIP di rumah sakit ini. Sejenak mereka ragu, apakah benar ini ruangannya? Namun suster yang berjaga menyebutkan nama ruangan itu adalah ruangan cendrawasih. Dan benar saja, ruangan yang dijaga itu adalah ruangan yang mereka cari. Pak Hendrik lalu berjalan mendekati pintu, namun ditahan oleh dua orang pria yang berjaga itu. Maaf Pak, Bapak siapa? Dan ada perlu apa ke sini? Tanya salah satunya. Maaf, saya yang membawa gadis yang di dalam ini ke rumah sakit ini tadi malam. Dan mereka berempatlah yang menyelamatkan gadis itu tadi malam. Jawab Pak Hendrik tenang. Mendengar penjelasan Pak Hendrik, salah satu pria itu pun masuk ke dalam ruangan. Tak beberapa lama kemudian, dia keluar lagi dengan membuka pintunya, mempersilakan mereka semua masuk. Di dalam ruangan itu, mereka disambut oleh seorang pria parubaya. Agak sedikit tambun. Dia mengenakan kemeja biru langit, dipadukan celana hitam khas kantoran. Beliau langsung mempersilakan Pak Hendrik dan yang lainnya untuk duduk di sofa. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Panggil saja saya Pak Ijul. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak telah menyelamatkan putri saya satu-satunya. Bukan saya yang menyelamatkan anak Bapak, tetapi mereka berempatlah yang menyelamatkan putri Bapak. Saya hanya membantu membawa ke rumah sakit, jawab Pak Hendrik sambil menunjuk ke arah Siska, Gama, Fajar, dan Ruri yang tengah duduk di sampingnya. Pak Ijo langsung mendekat ke arah Fajar dan Gama. Sontak Gama dan Fajar serta yang lainnya berdiri. Pak Ijo langsung memeluk Fajar dan Gama serta mengeluarkan air mata, tanda terharu dan mengucapkan berulang-ulang kali terima kasih. Terima kasih banyak nak, kalian sudah menyelamatkan putri saya. Sungguh saya tak tahu bila tak ada kalian. Suara lelaki itu sambil terisak. Pak Hendrik ikut menepuk-nepuk pundak belakang Pak Ijul. Setelah itu mereka kembali berbincang. Diketahui gadis itu bernama Cynthia. Dia hilang ketika ingin mengunjungi rumah temannya. Diketahui ternyata Pak Zulkifli adalah pejabat yang bekerja di kantor kepemerintahan. Bisa dibilang kolega dan koneksinya adalah pejabat-pejabat pemerintahan dan bupati daerah ini.
Siska dan yang lainnya mulai menceritakan sebenarnya apa yang terjadi di kampung itu. Penjelasan Siska diperkuat dengan kesaksian Pak Hendrik. Pak Ijol pun menyimak setiap detail penjelasan Siska. Pak Ijol begitu heran, mengapa kasus ini tak pernah ditangani pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Cynthia pun bangun dari tidur. Pak Ijol langsung bangkit dan memberitahu putrinya bahwa orang yang menyelamatkan dirinya ada di sini. Siska dan Ruri pun mendekat ke arah ranjang yang ditiduri Cynthia. Cynthia lalu memeluk Siska dan Ruri dan mengucapkan terima kasih. Siska, Gama, Fajar, dan Ruri telah sampai kembali di desa Pak Hendrik. Mereka berempat berjalan pulang ke rumah sambil membawa tentengan keperluan rumah yang tadi dibeli di kota. Setelah sampai di rumah sewa, Fajar dan Ruri masuk ke dalam rumah sebelah. Siska dan Gama yang melihat itu pun saling bertatapan. "Jar, Ri, kalian akan tinggal berdua?" tanya Siska dengan mimik wajah penasaran. "Iya kak, aku dan Fajar memutuskan untuk menempati rumah yang ini," jawab Ruri dengan wajah yang tersipu. "Kalian?" ucap Gama memutuskan kalimatnya. "Iya Gam, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Lagi pula aku dan Ruri saling mencintai sekarang dan sudah menikahinya. Jadi tidak ada salahnya kami memulai hidup berdua," jawab Fajar gamblang. Lalu pasangan itu pun berlalu meninggalkan Siska dan Gama dalam keadaan cengok. Memang tidak ada salahnya pikir mereka berdua. Tapi Siska dan Gama mau tidak mau juga tinggal dalam satu atap yang sama. Tentu saja akan terjadi kekikukan di antara mereka. Tak lama Siska pun masuk ke dalam rumah yang satunya. "Gam, Boy, ayo masuk. Ngapain bengong di situ?" ujar Siska sambil berdiri di ambang pintu. Iya sis," jawab Gama sambil berjalan masuk. Sesampainya di dalam, Siska terlihat telaten menyusun barang-barang di dalam rumah. Gama pun berinisiatif membantu merangkai lemari plastik yang mereka beli tadi. Sementara Siska memilah-milah baju yang juga baru dibeli. Rencananya akan dicuci dulu sebelum dipakai. "Mana Gam bajumu? Biar ku cuci sekalian." "Gam, juga baju kotor yang kemarin yang tak sempat dicuci." "Udah sis, bajuku biar aku yang cuci. Kamu gak usah repot-repot." "Udah, mana sini? Lagian kayak siapa aja." Siska lalu mengambil tas berisi baju-baju kotor lalu membawanya ke kamar mandi. Gama yang melihat Siska pun hanya diam, tak merespon. Kemudian dia kembali berkutat pada lemari plastik di hadapannya. Setelah selesai, Gama pun meletakkan lemari itu di kamar. Di kamar terlihat tempat tidur beralaskan tilam Palembang yang cukup besar, dengan 2 bantal dan 1 selimut yang cukup tebal. Barang-barang itu diberi oleh Pak Hendrik tadi pagi. Siska yang di kamar mandi berkutat dengan cucian, sementara Gama pun keluar rumah, hendak membuat jemuran dengan kawat yang tadi dibeli juga di kota. Tak terasa hari sudah sore. Siska dengan cuciannya juga telah selesai dan memutuskan untuk menjemur besok pagi saja, kemudian lanjut mandi sekalian. Gama yang juga sudah selesai dengan jemurannya langsung masuk ke dalam rumah, bermaksud untuk mengambil handuk di kamar. "Maaf sis, aku gak bermaksud," ucap Gama gugup setelah mendapati Siska yang hanya terlilit handuk sedang ingin berpakaian di kamar. Tanpa sengaja Gama memandang belahan dada dan paha putih mulut Siska. Jantungnya berdebar, darahnya tersirat melihat pemandangan itu untuk pertama kalinya di hadapannya. Dengan cepat Gama menutup pintu. Tak lama sebuah tangan muncul dari balik pintu, memberikan selembar handuk baru. Siska paham, Gama bermaksud mengambil handuk itu ke dalam kamar. Gama pun menyambar handuk itu, lalu berlalu menuju kamar mandi. Dirasakannya celana kian menyempit, karena sesuatu telah berdiri tegak di bawah sana. Sial,
Kalau berdua seperti ini bagaimana aku bisa menahannya? Ucapnya sambil mengguyur tubuhnya dengan air. Setelah selesai, Gama pun keluar dari kamar mandi. Di dapur, Siska pun tampak memasak makanan untuk mengisi perut mereka nanti malam. Malam pun tiba. Setelah melaksanakan ibadah maghrib, Gama dan Siska pun duduk bersama untuk makan malam. Siska dengan telaten mengisi piring Gama dengan nasi dan lauk. Tak ada pembicaraan di antara mereka. Keduanya tampak salah tingkah sejak kejadian tadi sore. Makasih sis, ucap Gama membuka obrolan. Iya Gam, Siska singkat. Nanti malam kamu ikut nggak? Pak Hendri akan mengadakan musyawarah di rumahnya untuk membahas masalah itu, tanya Gama. Iya, aku ikut lah Gam. Lagi pula kita kan memang wajib andil dalam hal ini. Setelah Isya, Gama dan Siska pun bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Hendrik. Sebelum pergi, Siska dan Gama mengetuk pintu rumah Fajar dan Ruri. Assalamualaikum, Jar. Waalaikumsalam, jawab suara penghuni rumah sambil membukakan pintu. Terlihat Fajar di baliknya. Jar, malam ini kan ada musyawarah di rumah Pak Hendri. Ayo cepat, ajak Gama. Hehe, malam ini aku izin gak ikut ya Gam. Ruri lagi gak enak badan. Kasihan kalau ditinggal sendiri. Hehe, jawab Fajar ketahuan sekali bohongnya. Ya sudah, kami pergi dulu ya. Kamu jaga Ruri di rumah, ucap Siska yang seakan paham bahwa dua insan itu sedang dimabuk asmara dan ingin menikmati waktu berdua. Dasar, ucap Gama juga paham maksud dari alasan Fajar. Sesampainya di rumah Pak Hendri, terlihat sudah banyak warga dan beberapa perangkat desa berkumpul di ruang tengah. Siska dan Gama pun duduk bergabung dengan warga di sana. Assalamualaikum bapak-bapak yang bersedia hadir pada malam hari ini. Malam ini kita akan membahas tentang kampung sebelah yang diduga adalah dalang dari hilangnya beberapa penduduk kampung. Di sini sudah ada Siska dan Gama. Mereka yang beberapa hari lalu baru kembali dari kampung sana dan membawa informasi yang cukup mengejutkan. Silakan Nak Siska bisa sampaikan kesaksiannya selama Anda di sana, ucap Pak Hendri langsung menuju intinya saja. Siska pun menceritakan semua yang terjadi selama di kampung itu, kecuali tentang Badira. Dengan jelas dan detail, Siska menceritakan semua rentetan hal yang mereka alami di sana. Warga pun dengan seksama mendengarkan kesaksian Siska. Jadi benar dugaan kita selama ini, Pak Hen. Kampung itu benar-benar penyembah jin. Dan selama ini Kadirlah dalangnya, ucap salah satu perangkat desa. Iya Pak Kades, kita harus bunuh mereka semua. Jangan diberi ampun, saut seorang warga. Tenang bapak-bapak, kita tidak boleh gegabah. Tanpa persiapan, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dan lagi pula, sesuai penjelasan dari Nak Siska tadi, bisa disimpulkan, mereka bukan orang sembarangan. Mereka tak segan-segan membantai siapapun yang menghalangi mereka. Kita harus punya persiapan matang agar kita bisa mengalahkan mereka, Pak Hendri menjelaskan. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak En? Apa rencana Bapak selanjutnya? Tanya perangkat desa itu. Begini saja. Pertama-tama, kita perkuat keamanan desa. Kedua, kita para laki-laki harus punya teknik bela diri untuk berjaga-jaga apabila kita diserang atau menyerang. Dan untuk melatih bapak-bapak sekalian, saya akan menugaskan Nak Fajar. Dan ketiga, kita harus mengintai ke kampung itu untuk mencari kelemahan mereka. Tapi Pak, siapa orang yang akan mengintai ke kampung sana? Tanya warga. Semua tampak hening. Kemudian, saya sendiri yang akan mengintai mereka, Pak. Kemudian saya akan kembali ke sini dengan membawa informasi tentang mereka lebih dalam lagi.
dan hanya saya yang mampu melakukan itu, ujar Siska mengajukan diri. Saya juga, Pak. Saya akan membantu Siska untuk pengintaian ini, ucap Gama. Baiklah, tapi rencana pengintaian ini tidak sekarang akan kita laksanakan. Untuk sekarang, kita utamakan keamanan desa dulu. Setiap malam wajib kita melakukan ronda. Dan setiap rumah, terutama yang punya anak gadis, wajib menyiapkan senjata di rumah. Larang anak-anak kita keluar, terutama saat malam hari, Pak Hendrik menjelaskan. Desa kita harus siaga, terutama pada saat malam hari. Untuk langkah selanjutnya, kita tunggu informasi dari Siska dan Gama. Selama itu pula, para laki-laki wajib ikut latihan bela diri sebagai bentuk persiapan. Tiba saatnya kita akan berperang melawan kampung itu, sambung Pak Hendrik lagi. Permusyawarahan malam itu pun telah selesai, dan malam ini langsung diadakan ronda keliling.